hanya ada 3 polisi baik di Indonesia. Polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Kalimat itu disampaikan oleh Presiden Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid. Pernyataan Gus Dur disambut tawa, namun menyisakan pertanyaan serius. Mengapa polisi baik jadi sesuatu yang langka? Hugeng Iman Santoso pernah menjabat sebagai Kapolri pada tahun 1968 hingga 1971. Masa jabatannya singkat, namun namanya bertahan dalam ingatan publik. Sebelum menjadi Kapolri, Hugeng bertugas di berbagai daerah. Pada pertengahan 1960-an, ia ditugaskan menjadi Kepala Reserse Kriminal Kepolisian Sumatera Utara. Masa itu, praktik suap di tubuh aparat bukanlah hal yang asing. Sejumlah cukong judi menyiapkan rumah dan mobil untuk Hugeng. Ia menolak dan memilih tinggal di hotel hingga mendapatkan rumah dinas resmi. Ketika menempati rumah dinas, Hugeng menemukan perabotan pemberian orang lain. Seluruh perabot itu ia minta dikeluarkan dan ditaruh di pinggir jalan. Tindakan Hugeng menggemparkan Medan, sekaligus memperkuat reputasinya sebagai aparat yang tak bisa disuap. Tahun 1968, di masa awal pemerintahan Orde Baru, Hugeng diangkat menjadi Kapolri. Pada periode ini, stabilitas politik dan ekonomi jadi prioritas utama pemerintah. Salah satu kasus besar yang ditangani Hugeng adalah penyelundupan mobil mewah pada awal tahun 70-an. Kasus ini melibatkan pengusaha Robi Cahyadi dan diduga didukung pihak-pihak di lingkar kekuasaan. Dalam proses penyidikan, Hugeng menghadapi banyak tekanan, bukan hanya karena peliknya kasus, tetapi karena penegakan hukum berpotensi menyentuh kepentingan penguasa. Pendekatan Hugeng yang keras dan tidak kompromi dinilai tak sejalan dengan kebijakan Presiden Soeharto yang menekankan stabilitas. Hubungan kerja antara Hugeng dan Presiden Soeharto pun mengalami ketegangan. Kasus besar lainnya adalah kasus perkosaan Sum Kuning, seorang siswi SMA di Yogyakarta pada 21 September 1970. Di tengah penyelidikan, muncul desas-desus bahwa para pelaku diduga berasal dari keluarga pejabat. Isu ini berkembang luas di masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap aparat. Hugeng membentuk tim khusus dan melaporkan perkembangan penanganan kasusnya kepada Presiden. Hugeng menilai kasus ini tak hanya menyangkut tindak pidana, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Penanganan kasus ini akhirnya diambil alih oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkantip. Kopkantip adalah badan keamanan militer era Orde Baru yang memiliki kekuasaan sangat besar. 2 Oktober 1971, jabatan Hugeng sebagai Kapolri dicopot.
alasan resmi yang disampaikan kepada publik adalah regenerasi. Namun banyak pihak meyakini pencopotan ini berkaitan dengan sikap tegas Hugeng dalam penegakan hukum. Setelah lepas jabatan, Hugeng mengembalikan seluruh fasilitas negara. Keluarganya bahkan mengalami kesulitan ekonomi. Untuk menyambung hidup, Hugeng melukis, mengisi acara radio, hingga bernyanyi di televisi. Namun kehidupan sederhana tak menghentikan sikap kritisnya terhadap kekuasaan. Pada 5 Mei 1980, Hugeng menjadi salah satu penanda tangan Petisi 50. Petisi 50 adalah pernyataan keprihatinan 50 tokoh nasional terhadap cara pemerintah menafsirkan dan menggunakan Pancasila. Mereka menilai Pancasila digunakan sebagai alat politik untuk menekan pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Akibatnya, ia dicekal ke luar negeri. Acara radio dan televisinya dihentikan. Ia bahkan sempat dilarang hadir di upacara Hari Bayangkara. Hugeng kembali mendapatkan undangan Hari Bayangkara mulai tahun 1997. Hugeng Iman Santoso wafat pada 14 Juli 2004 dalam usia 82 tahun. Hingga kini ungkapan Gus Dur tentang 3 polisi baik tetap dikenang. Bukan sebagai lelucon, melainkan sebagai catatan kritis terhadap kredibilitas kepolisian. Dalam catatan itu, nama Hugeng belum tergantikan. Saudara-saudara, kawan-kawanku